Perintah Kaisar Naga. Bab 421 sampai dengan 430. Audiobook Novel Silat. Episode 43. Matahari terbenam dan hari mulai gelap. Dev bangun dan merapikan pakaiannya, siap untuk pergi ke perjamuan. Tapi Yuki sedang tidur nyenyak saat ini. Dev berteriak 2 kali. Yuki menggelengkan kepalanya. Pergilah sendiri. Aku tidak ingin pergi. Aku terlalu mengantuk. Aku ingin tidur. Dev memandang Yuki, dan akhirnya berbalik dan pergi. Yuki memiliki liontin giok untuk melindungi tubuhnya. Jika ada bahaya, Dev akan tahu sesegera mungkin. Di dalam hotel regal, hampir semua orang dengan kepala dan wajah di Jiangcheng telah tiba, tetapi Huansu telah naik statusnya di Jiangcheng karena Dev. Sekarang bahkan Elias Gu dan William Ling semuanya menghormati Huansu. Orang-orang dari keluarga lain bahkan lebih menyanjung Huansu. Semuanya penuh iri di mata mereka, iri karena Huansu memiliki anak perempuan yang beruntung. Tuan Chen ada di sini. Seseorang berteriak dan melihat Dev mendorong pintu dan masuk. Semua orang bangkit dan berdiri di kedua sisi untuk menyambut Dev. Dev sedikit mengangguk, menyapa semua orang, dan kemudian duduk di samping Huansu. Semua orang juga duduk dengan kegembiraan di wajah mereka. Dapat duduk dan makan bersama Dev adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh banyak keluarga kaya. Tuan Chen, saya mendengar dari Ketua Majelis Li bahwa saya ingin mengundang Anda ke Majelis Pelindung Hukum dan memberi Anda posisi Ketua Majelis, tetapi Anda menolak. Elias Gu adalah orang pertama yang bertanya pada Dev. Dev tersenyum ringan, saya punya terlalu banyak tugas, saya tidak bisa melakukannya. Setelah semua orang mendengarkannya, mereka menghela nafas sebentar. Posisi Ketua Majelis dari Majelis Pelindung Hukum Ibu Kota Provinsi ditolak. Ini terlalu bagus. Mereka benar-benar tahu seberapa bagus kekuatan Dev. Anda harus tahu bahwa ini adalah Ketua Majelis Ibu Kota Provinsi, lebih besar dari Wali Kota William Ling. Ini adalah posisi yang diimpikan banyak orang. Mari kita minum yang enak hari ini, jangan membicarakan hal lain. Huansu tahu bahwa Dev tidak suka orang lain bertanya tentang dia, jadi dia mengangkat segelas anggur dan menyarankan. Ya, mari kita hanya minum, tidak membicarakan hal-hal lain. Elias Gu mengangguk lagi dan lagi. Segera, perjamuan dimulai, semua orang mengobrol dengan hangat, tetapi Dev sedikit khawatir tentang Yuki. Pada saat ini, di luar area Villa Bukit Indah, 2 orang mengenakan jubah hitam dan membungkus diri mereka dengan erat berjalan menuju area villa. 2 orang baru saja melewati penjaga keamanan di pintu, dan penjaga keamanan itu sepertinya tidak melihatnya. Anda harus tahu bahwa komunitas kelas atas seperti itu pasti tidak akan membiarkan orang asing masuk dengan santai, belum lagi mengenakan pakaian aneh. Anda bukan orang baik pada pandangan pertama. Tetapi tidak ada penjaga keamanan yang menghentikan kedua orang ini dan membiarkan mereka masuk melalui pintu. Apakah kamu merasa ada sesuatu yang masuk? Tiba-tiba seorang satpam bertanya dengan cemberut. Siapa yang ada di sana? Kami memiliki begitu banyak mata untuk dilihat, jadi kami melihat Anda. Seseorang membantah penjaga keamanan. Entahlah, aku selalu merasa seperti ada yang masuk, dan embusan angin membuatku merinding. Penjaga keamanan tampak bingung. Anakmu tidak bisa melihat hantu, kan? Hahaha. Penjaga keamanan lainnya mulai tertawa. Penjaga keamanan berhenti berbicara, tetapi mengambil tongkat di tangannya, meninggalkan kotak penjaga di gerbang, dan berpatroli di area villa. Dapat dilihat bahwa penjaga keamanan melakukan uji tuntasnya. Namun saat satpam itu sedang membawa tongkat dan baru saja berbelok di sebuah perempatan, tiba-tiba ia melihat 2 sosok hitam muncul di hadapannya, keduanya berbalut jubah hitam, hanya mata mereka saja yang terekspos. Siapa kamu? Penjaga keamanan terkejut dan buru-buru bertanya dengan tongkat. Saya melihat salah satu dari 2 bayangan, dan tiba-tiba mengangkat tangannya, tubuh satpam itu tersedot dalam sekejap, lehernya langsung tersangkut, dan menjadi sulit bernapas. Mata penjaga keamanan terbuka lebar, matanya penuh teror. Dia berjuang mati-matian, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Yang mana Villa Dev? Bayangan hitam itu bertanya dengan suara serak. Chen. Tuan Chen ada di Villa Puncak Bukit, dia.
Penjaga keamanan tidak menyelesaikan kata-katanya, leher penjaga keamanan itu terpelintir dan dia terbunuh di tempat. Jalan. Setelah dua bayangan selesai berbicara, bayangan itu menghilang dalam sekejap, dan saat berikutnya dua bayangan muncul lebih dari 10 meter. Pada saat ini, di villa puncak bukit, Yuki sudah bangun dan sedikit lapar, dia sedang memasak di dapur. Kedua bayangan itu diam-diam memasuki villa, tetapi Yuki bahkan tidak mengetahuinya. Benar saja, ada beberapa kemampuan. Seluruh villa Bukit Indah masih penuh dengan energi spiritual. Salah satu dari mereka menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi senang. Keduanya duduk di sofa dengan tidak hati-hati. Ketika Yuki menyiapkan makanan dan membawanya keluar, dia menemukan bahwa ada dua orang lagi di sofa. Dia terkejut dan piring di tangannya jatuh ke tanah. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Wajah Yuki pucat, dan dia bertanya dengan ngeri. Mereka berdua melirik Yuki pada saat yang sama, dengan kegembiraan di mata mereka, saya tidak memikirkan Dev mempunyai gadis kecil. Dia terlihat sangat cantik. Kali ini saudara-saudara kita tidak sepadan. Cewek cantik seperti itu tidak bisa disakiti. Tidak ada yang memperhatikan Yuki, mereka sudah menganggap Yuki sebagai mangsa mereka. Mendengar percakapan antara keduanya, wajah Yuki menjadi lebih jelek, dia tahu bahwa keduanya ada di sini untuk menyusahkan Dev. Siapa kamu? Tidakkah kamu tahu itu pelanggaran hukum untuk masuk ke rumah tanpa izin? Yuki mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya dan terus bertanya. Pelanggaran hukum? Hahaha, saudara kita tidak pernah tahu apa itu melanggar hukum. Tidak masalah jika saya memberitahu Anda. Saya adalah wali kiri lembah Suanyue, dia adalah wali kanan. Lalu Dev membunuh orang-orang Suanyuegu kami di sini untuk membalas dendam. Di mana dia? Penjaga kiri bertanya. Dia tidak ada di rumah. Yuki menggelengkan kepalanya, melirik kamar tidur diam-diam dengan matanya, dan menemukan bahwa pintu kamar terbuka, jadi dia akan berlari ke kamar untuk menutup pintu, dan kemudian menelepon Dev. Kamu tidak perlu berpikir untuk melarikan diri. Di depan kami, tidak ada yang bisa melarikan diri. Pelindung kanan memandang Yuki dengan mata menyipit dan berkata. Yuki tidak peduli tentang itu, begitu dia menggertakkan giginya, dia tiba-tiba berlari menuju kamar tidur. Gadis kecil itu tidak patuh, dia bilang kamu tidak bisa melarikan diri. Penjaga kanan mendengus dingin, tubuhnya langsung meraih ke belakang Yuki, dan meraihnya ke arah Yuki. Tetapi tepat ketika Yuki hendak ditangkap, liontin batu giok yang dikenakan Yuki tiba-tiba memancarkan sinar merah, dan tubuh pelindung kanan langsung terlempar. Yuki juga berlari ke kamar tidur, mengunci pintu dengan erat, bersandar di pintu, dan mengenakan pakaian kasar. Senjata pelindung roh. Menyipit dan berkata. Pelindung kanan melihat telapak tangannya yang sedikit gemetar, dan matanya penuh kejutan. Pada saat yang sama, Dev, yang sedang minum di hotel regal, tiba-tiba mengguncang tubuhnya, dan gelas anggur di tangannya jatuh ke tanah, langsung pecah. Tuan Chen, ada apa? Dev, ada apa? Mata semua orang tertuju pada Dev, tetapi Dev tidak punya waktu untuk menjelaskan. Seluruh tubuh menghilang di tempatnya dalam sekejap, kemudian ke jendela, dan melompat turun. Semua orang tercengang, dan buru-buru berlari untuk memeriksa, ini lantai 12, dan Dev melompat turun. Ketika semua orang melihat ke bawah melalui jendela, mereka menemukan bahwa Dev tidak ada lagi di sana. Abadi, Tuan Chen benar-benar abadi. Elias Gu berseru dengan ekspresi terkejut. Di Villa Bukit Indah, Yuki menstabilkan tangannya dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Dev, tetapi sebelum panggilan dilakukan, panggilan Dev masuk. Dev, dia dari lembah Suanyue. Total ada 2 orang. Mereka tampaknya sangat kuat. Mereka ada di ruang tamu sekarang. Aku melarikan diri ke kamar tidur dan menutup pintu. Yuki berkata dengan cemas kepada Dev. Dan buru-buru bertanya dengan tongkat. Setelah mendengar ini, Dev mengangkat hatinya ke tenggorokannya, untuk kelompok Suanyuegu, bagaimana mungkin pintu kamar menghentikan mereka? Kamu tetap di kamar, aku akan segera ke sana. Setelah Dev selesai berbicara, dia meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan angin bersiul di telinganya. Di ruang tamu, penjaga kiri dan kanan Suanyuegu tidak berniat mendobrak pintu, tetapi duduk di sofa dan berbicara.
Dev ini benar-benar memiliki sesuatu, dan dia benar-benar dapat memperbaiki senjata spiritual pelindung. Jika orang seperti itu dapat digunakan oleh Xuan Yuegu, dia pasti akan menjadi senjata yang hebat. Pelindung kanan berkata dengan sedikit kekaguman di matanya. Anak ini pasti sombong dan arogan, bagaimana dia bisa bergabung dengan lembah Xuan Yue kita, jadi jangan sia-siakan usahamu. Penjaga kiri menggelengkan kepalanya. Bisakah seseorang yang arogan masih bisa lolos dari teknik melahap rohku? Dia akan melakukan apa yang aku perintahkan padanya. Penjaga kanan mengangkat mulutnya dan mengulurkan tangan kanannya, hanya untuk melihat bahwa tangan kanannya terbungkus awan kabut hitam. Pada saat ini, sosok Dev bergegas ke villa dalam sekejap, melihat dua orang ini duduk di ruang tamu dan tidak bergegas ke kamar tidur, hati Dev yang menggantung akhirnya terlepas. Melihat penampilan Dev, wali kiri dan kanan Xuan Yuegu berdiri, menatap Dev dengan sedikit kejutan di matanya. Apakah kamu Dev? Pelindung kanan bertanya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Dev akan sangat muda, dan dia memiliki prestasi seperti itu pada usia seperti itu. Jika dia benar-benar bergabung dengan lembah Xuan Yue, dia pasti akan menjadi seorang master. Kamu dari lembah Xuan Yue? Dev mengerutkan kening. Itu benar, kami adalah penjaga kanan dan kiri lembah Xuan Yue. Jika Anda membunuh orang-orang kami di lembah Xuan Yue, kami pasti tidak akan menyerah, tetapi melihat bahwa Anda masih muda dan menjanjikan, tidak mudah untuk berkultivasi. Jika Anda bersedia bergabung dengan lembah Xuan Yue kami, saya bisa melepaskan hidupmu. Penjaga kanan mengangguk dan berkata. Dev mendengus dingin, aku tidak ingin bersama kalian, kalian Xuan Yuegu seperti pencuri. Jika kamu menakuti istriku hari ini, maka akhir hidupmu. Apa yang aku bicarakan? Orang ini pasti sombong dan arogan, bagaimana dia bisa bergabung dengan lembah Xuan Yue kita? Berhenti bicara omong kosong, tampar saja dia sampai mati. Zuo Hufa berkata dengan tidak sabar. Jangan khawatir, serahkan padaku. Penjaga kanan tersenyum dingin, dan melihat bahwa kabut hitam di tangan kanannya tiba-tiba menjadi lebih tebal, dan kemudian dengan jentikan jarinya, kabut hitam melesat langsung ke arah Dev. Melihat situasi ini, Dev sangat gembira, berpura-pura tidak bisa menghindar tepat waktu, dan langsung membiarkan kabut hitam masuk ke tubuhnya. Ketika kabut hitam memasuki tubuh Dev, itu langsung ditelan oleh dantian Dev, dan kemudian teknik konsentrasi hati mulai memperbaiki kabut hitam. Hahaha, nak, kamu sangat sombong tentang keterampilan ini. Kamu telah terkena roh devourerku, jadi kamu masih tidak mendengarkanku. Melihat Dev tidak menghindar, pelindung kanan tertawa terbahak-bahak. Dan penjaga Zuo tertegun sejenak, dengan kemampuan kecil ini, bagaimana Anda membunuh orang tua Buho dan Inspektur Zuo? Mungkinkah kedua orang ini dibunuh olehnya? Tentu saja Buho bernafsu, selama dia diracuni oleh seorang wanita, dia tidak peduli tentang apapun. Apakah kamu tidak melihat betapa cantiknya istri Dev ini? Mungkin Buho tua itu telah jatuh ke dalam perangkap. Pelindung kanan berkata dengan jijik di wajahnya. Kabut hitam itu, dalam dantian Dev, dengan cepat disempurnakan dan dikosongkan, dan kemudian Dev pura-pura terkejut melihat penjaga kanan, apa yang baru saja kamu lakukan? Hilang dalam sekejap. Pelindung kanan tertegun sejenak, dan menatap Dev dengan heran, wah, apakah kamu masih punya kesombongan sekarang? Kenapa tidak? Tanya Dev. Sial, apa yang terjadi? Aku tidak akan kehilangan roh devourerku, kan? Penjaga kiri mengutuk satu kalimat. Tidak mungkin, pasti skillku terlalu kecil. Setelah wali kanan berkata, dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan kali ini awan besar kabut hitam langsung membungkus Dev. Segera, kabut hitam memasuki tubuh Dev, dan mata Dev kehilangan kilau, dan seluruh tubuhnya menjadi kusam. Hahaha, saya lihat tidak, kali ini saya berhasil. Anak ini memiliki kekuatan yang baik, dan memiliki aura untuk melindungi pikirannya, jadi tidak ada yang berhasil sekarang. Melihat Dev seperti itu, pelindung kanan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, di tubuh Dev, kabut hitam sangat ingin bergegas ke kepala Dev, tetapi sayangnya itu terbungkus rapat oleh dantian Dev, dan teknik konsentrasi hati berlari cepat. Apakah itu berhasil? Cobalah. Pelindung kiri berkata. Nak, datang dan beri aku pijatan. Pelindung kanan melambaikan tangannya ke arah Dev.
Mata Dev kosong, dia berjalan perlahan menuju wali kanan, lalu berdiri di belakang sofa dan menekan bahunya untuk wali kanan. Lihat, tidak ada yang bisa lari dari teknik melahap rohku. Pelindung kanan berkata dengan wajah bangga. Pijat aku sebentar. Zuohufa juga duduk dan menyandarkan kepalanya dengan lembut di sofa. Dev meletakkan tangannya di bahu wali kanan, dan teknik konsentrasi hati berjalan. Tangan Dev seperti pusaran besar, dan mulai menyerap kekuatan spiritual dari wali kanan. Penjaga kanan sedang berbaring di sofa dan menikmatinya, tetapi segera dia merasa ada sesuatu yang salah. Kekuatan spiritual di tubuhnya tampaknya mengalir keluar tak terkendali. Awalnya, perlahan mengalir keluar seperti sungai, tetapi segera seperti berlari kencang seperti ombak lautan, kekuatan spiritualnya mulai terkuras dengan cepat. Penjaga kanan merasa tidak enak, dia ingin bangun, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat ke atas, dia menemukan bahwa Dev sedang menatapnya dengan ekspresi main-main, matanya jernih, bagaimana dia bisa terlihat seperti dia sedang dikendalikan. Penjaga kanan membuka mulutnya dan ingin berteriak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali, sementara penjaga kiri sedikit menutup matanya, dan siap menikmati dipijat. Segera, kekuatan spiritual pelindung kanan disedot sepenuhnya oleh Dev, dan orang itu berubah menjadi mayat mumi. Ketika dia mati, matanya terbuka lebar, dan matanya penuh dengan keajaiban. Melihat ke samping dengan mata sedikit tertutup, dan juga memikirkan penjaga kiri yang dipijat dengan baik, Dev mengangkat sudut mulutnya, dan meletakkan tangan langsung di kiri bahu penjaga. Tubuh penjaga kiri sedikit gemetar, dan matanya tiba-tiba terbuka, karena dia tidak mendengar instruksi dari penjaga kanan, mengapa Dev datang untuk memijat dirinya sendiri. Ketika Zuohufa membuka matanya, dia melihat mayat mumi di sebelahnya, dia langsung melompat dari sofa, dan kepalanya hampir meledak. Dalam sekejap mata, partnernya berubah menjadi mayat mumi, dan dia bahkan tidak berteriak minta tolong. Kulit kepala Hufazuo mati rasa, matanya penuh ketakutan dan dia menatap Dev, lalu berbalik dan berlari keluar. Sosok Dev berkedip, langsung menghalangi jalan Zuohufa, karena kamu di sini, maka jangan pergi. Aku hanya menggunakan sumber dayamu malam ini untuk berkultivasi dengan baik. Pelindung Zuo mengerutkan kening, jubah hitam di tubuhnya tiba-tiba melambai, jubah hitam itu benar-benar menghalangi cahaya, dan sosok pelindung Zuo menghilang seketika dalam kegelapan. Apakah kamu Suanyuegu akan menggunakan ilusi ini untuk menipu orang? Dengan ekspresi jijik, Dev meraih ke dalam kegelapan. Setelah berteriak, penjaga Zuo muncul, dan jubah hitam itu segera hancur. Pelindung Zuo ngeri, mulutnya terbuka lebar, dia ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kekuatan spiritual dalam tubuh dengan cepat hilang, langsung memasuki tubuh Dev, dan kemudian disempurnakan oleh teknik konsentrasi hati untuk digunakan sendiri. Setelah menguras energi spiritual di wali kiri, Dev membuang tubuh dan melemparkan semuanya ke aliran sungai di gunung. Setelah merapikan kamar, melihat ke pintu kamar yang tertutup, Dev mendorongnya ke depan dan menemukan bahwa pintu itu masih terkunci. Yuki, ini aku, tidak apa-apa. Dev mengetuk pintu dan berkata. Yuki membuka pintu dengan panik di wajahnya setelah melihat Dev. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Dev. Dev menepuk punggung Yuki dengan ringan dan menghiburnya dengan lembut. Pada saat ini, liontin batu giok di tubuh Yuki telah dikalahkan dan kehilangan keampuhannya. Dev sedikit mengernyit, dia harus mencari cara untuk memperbaiki senjata roh pelindung yang lebih kuat. Jika tidak, keselamatan Yuki tidak akan terjamin. Sekarang kelemahan Dev adalah Yuki, dan dia mengkhawatirkan keselamatan Yuki. Pada saat yang sama di aula lembah Suanyue, pemilik lembah Felix Qian sedang bermain catur dengan seorang lelaki tua. Tiba-tiba ada suara di pot tembikar hitam di sampingnya. Felix Qian membuka pot tembikar untuk memeriksa dan menemukan 2 gumati lagi. Itu telah dimakan oleh cacing gulainya. Sepertinya, aku benar-benar meremehkan orang ini. Felix Qian mengerutkan kening. Penjaga kiri dan kanan juga mati, tanya lelaki tua itu. Felix Qian mengangguk, wajahnya jelek, dan dia tidak berbicara. Sepertinya beberapa orang tua kita harus pergi dan melihat-lihat. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan bidak catur di depannya menghilang seketika. Orang tua itu berbalik dan pergi, sementara mata Felix Qian bersinar dengan cahaya dingin.
Di Villa Bukit Indah saat ini, Yuki sudah tertidur, memegang erat pakaian Dev dengan satu tangan, dia bisa melihat bahwa dia sangat takut Dev akan pergi. Melihat Yuki seperti itu, Dev menghela nafas pelan, matanya penuh belas kasihan, jika bukan karena dia, Yuki tidak akan begitu ketakutan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Menutup matanya sedikit, Dev mulai memurnikan dan menyerap kekuatan spiritual penjaga kiri dan kanan Suanyuegu. Di atas kepala Dev, kabut putih samar terbentuk menjadi pusaran, bergerak menuju gelombang cepat masuk ke tubuh Dev. Pagi selanjutnya, Fata mengirim pesan yang mengatakan bahwa uang telah ditransfer ke Pavilion Raja Obat, dan sekarang sedang menunggu Pavilion Raja Obat untuk mengirimkannya. Dev juga tidak menjawab, dia berencana menggunakan beberapa hari ini untuk menemani Yuki dengan baik dan membiarkannya perlahan keluar dari ketakutannya. Pada saat yang sama, setelah menerima uang dari Fata, pengurus rumah tangga Lau Qiu segera menemukan pemilik rumah Solomon Sun. Tuan Istana, uangnya sudah dikirim, apakah kita tetap mengirimkannya? Lau Qiu bertanya. Tentu saja itu harus didistribusikan, dan tidak ada satu ramuan pun yang didistribusikan berkurang lebih sedikit. Kata Solomon Sun. Pelindung kanan bertanya. Tuan Istana, mengapa? Dani Jiang sudah mati, dan semua uang ini diperdagangkan dengan kami oleh Fata dengan kedok keluarga Jiang, mengapa kami masih mengirimkannya? Fata juga tidak memiliki pendukung di Kyoto. Lau Qiu berkata dengan tatapan bingung. Meskipun Fata tidak memiliki dukungan di ibu kota, masih ada pria yang cakap berdiri di belakangnya. Dia baru berusia awal 20-an, dan dia bisa membunuh Dani Jiang, bahkan lelaki tua lembah Suanyue. Dia bisa membunuh mereka. Bukankah dia jenius? Sudut mulut Solomon Sun sedikit terangkat. Tuan Istana sedang berbicara tentang pria yang bernama Dev? Saya mendengar bahwa alasan mengapa dia bisa membunuh Dani Jiang sepenuhnya karena Dani Jiang kelelahan setelah melawan Kelvin Sun dan Fata, dan Dev memanfaatkannya. Lau Qiu berkata dengan sedikit jijik, dia baru berusia awal 20-an, bahkan jika dia berkultivasi dari rahim ibunya, dia tidak akan bisa mencapai level master kekuatan internal. Bagaimana dengan keraguan Suanyuegu? Dan belum lama ini, inspektur kiri yang dikirim oleh Suanyuegu juga dibunuh oleh Dev ini. Ingat, musuh dari musuh adalah teman, dan kita akan bertempur dengan Suanyuegu cepat atau lambat. Sekarang Dev telah membentuk perseteruan mematikan dengan Suanyuegu, maka kita akan menariknya, ini adalah jenius yang langka. Solomon Sun menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, matanya bersinar dengan cahaya. Mengapa anak ini begitu kuat? Lau Qiu tampak sedikit terkejut, Tuan Istana bermaksud untuk menarik Dev ini ke Pavilion Raja Obat kita. Itu benar, Pavilion Raja Obat kita membutuhkan bakat seperti itu. Solomon Sun mengangguk. Tapi Dev membunuh Dani Jiang, bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga Jiang memiliki pendukung di Kyoto? Jika pendukung keluarga Jiang menemukan masalah dengan Dev, apa yang harus kita lakukan? Lau Qiu sangat bingung. Dev sekarang dalam masa-masa sulit, mengapa Solomon Sun masih ingin memenangkannya? Haha. Qiu tua, tidakkah kamu tahu bahwa Drake Jiang memiliki keluarga Jiang Zhengde di ibu kota, dan pendukung Pavilion Raja Obat kami di ibu kota tidak diketahui? Apakah kamu pikir aku akan takut? Solomon Sun tertawa terbahak-bahak. Old Qiu mengangguk lagi dan lagi, itu benar, keluarga mana di Kyoto yang dapat bersaing dengan keluarga Bai? Pertemuan seni bela diri akan segera dimulai, tahun ini, kita perlu meningkatkan hadiah, dan jalan perdagangan akan direnovasi sesegera mungkin. Hanya ketika reputasi kita di sini menjadi semakin populer, akan ada lebih banyak bahan obat yang lebih berharga. Hebat, pergi ke sini. Solomon Sun melambaikan tangannya dan berkata. Mengerti. Lau Qiu mundur. Tepat setelah Lau Qiu pergi, seorang pemuda berusia 27 atau 8 tahun berjalan keluar dari belakang aula. Pemuda itu berpakaian bagus dan tampak luar biasa. Tuan muda kedua. Solomon Sun buru-buru berdiri dan membungkuk sedikit ke arah pemuda itu. Orang yang bisa membuat kepala istana Pavilion Raja Obat begitu hormat jelas bukan orang biasa. Orang ini adalah Zachary Bai, tuan muda kedua dari keluarga Bai di Kyoto. Meskipun Zachary Bai ini baru berusia 27 atau 80 tahun, kekuatannya telah mencapai Master Neijing, dan sekarang dia adalah Master,
Master kelas 6 lebih kuat dari Dani Jiang itu. Alasan mengapa Zachary Bai dapat memiliki kekuatan ini di usia muda tidak dapat dipisahkan dari Rumah Raja Obat. Setiap tahun, Rumah Raja Obat akan membayar upeti kepada keluarga Bai dengan sejumlah besar pil obat untuk membantu anak-anak keluarga Bai. Dalam berlatih, Master Pavilion, jangan terlalu sopan, duduklah. Meskipun Zachary Bai adalah tuan muda kedua dari keluarga Bai di Kyoto, dan kekuatannya sangat kuat, dia tertutup. Tuan muda kedua, pertemuan seni bela diri tahun ini, Anda datang sendiri, apakah ada yang salah? Setelah Solomon Sun duduk, dia bertanya pada Zachary Bai dengan hati-hati. Ya. Zachary Bai mengangguk, keluarga Bai saya telah kehilangan alat spiritual. Alat spiritual ini dapat menyehatkan tubuh dan mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan, jadi saya datang ke sini untuk melihat apakah alat spiritual ini akan digunakan dalam seni bela diri kali ini. Muncul di pesta. Setelah Solomon Sun mendengar ini, dia terkejut, tuan muda kedua, apakah ada orang di dunia ini yang berani mencurinya dari keluarga Bai? Zachary Bai tersenyum canggung, jangan bertanya lagi, beberapa pelayan keluarga Bai saya akan datang nanti, Anda hanya perlu menerimanya dengan baik. Selain itu, informasi tentang kedatangan saya ke sini tidak boleh diungkapkan. Tuan muda kedua, jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengungkapkannya. Solomon Sun mengangguk. Saat pertemuan seni bela diri mendekat, beberapa orang mulai tiba di kota Tianfeng lebih cepat dari jadwal, sebuah kota dengan hanya 10.000 orang, dan mulai menjadi panas. Dev dan Yuki menemani Huan Su di Hongcheng selama beberapa hari, dan kemudian kembali ke ibu kota provinsi. Awalnya, Dev ingin Yuki tinggal di Hongcheng, tetapi ketika Suan Yuegu mengirim penjaga kiri dan penjaga kanan untuk membalas dendam, Dev tidak berani membiarkan Yuki sendirian lagi. Tidak bisa setengah langkah menjauh dari dirimu. Sore hari, Yansen mengantar Dev dan Yuki ke ibu kota provinsi. Kalian berdua akhirnya kembali, aku sudah menunggu di sini selama berhari-hari. Melihat Dev dan Yuki kembali, Ellie buru-buru berkata. Ellie, apa yang kamu tunggu dari kami? Mengapa kamu tidak pergi bekerja? Melihat Ellie menunggu mereka, Yuki bertanya dengan aneh. Dev juga bingung, apa yang terjadi? Saya berhenti dari pekerjaan saya dan tidak bekerja lagi. Kata Ellie. Mundur. Dev dan Yuki semua menatap Ellie dengan heran. Mereka semua tahu bahwa cita-cita Ellie adalah menjadi detektif, dan kemudian melenyapkan kekerasan. Bagaimana Anda mengatakan Anda berhenti dari pekerjaan Anda? Mengapa kamu mengundurkan diri? Yuki bertanya dengan heran. Aku ingin menjadi lebih kuat. Hanya ketika aku kuat, aku dapat menghukum yang jahat dan membantu yang lemah, jadi aku ingin meminta Dev sebagai guruku. Ellie menatap Dev dengan tegas dan berkata. Selama periode waktu ini, Ellie sangat terpengaruh. Di hadapan kekuatan absolutnya, bahkan jika dia adalah anggota Pavilion Pelindung Dharma, dia sama sekali tidak menghalangi. Ini mendorong Ellie untuk mengundurkan diri dan membuat dirinya lebih kuat. Kata-kata Ellie hampir membuat Dev jatuh. Yuki menutup mulutnya dan tersenyum. Mengapa kamu menjadi gila? Jika kamu meminta Dev sebagai gurumu, kamu panggil aku apa? Apakah kamu ingin memanggilku istri guru? Pergilah, pergi. Siapa yang memanggil istri guru? Kalian berdua belum menikah, kamu tidak malu mengatakan itu. Ellie memutar matanya ke arah Yuki, lalu menatap Dev dan berkata. Dev, aku ingin memujamu sebagai guruku, kamu mengajariku kungfu. Saya tidak menerima murid. Dev menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak menerimaku, aku akan tetap mengikutimu. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Ellie meraih lengan Dev, dan sepertinya dia akan mengandalkan Dev. Dev memandang Ellie seperti itu, dan memandang Yuki tanpa daya. Dia ingin Yuki membantunya membujuknya. Yuki tersenyum, aku tidak bisa membantumu, jika kamu tidak bisa, kompromi saja. Dev menghela nafas, aku bisa mengajarimu, tapi aku tidak bisa menjadi tuanmu, aku bisa memberimu beberapa petunjuk sesekali. Dev dengan enggan membuat kompromi. Oke, kamu hanya perlu mengajariku. Ellie tersenyum, lalu menyeret Yuki dan melarikan diri, berkata sambil berlari. Yuki, aku akan membawamu melihat yayasan baruku, luar biasa. Melihat bagian belakang keduanya, Dev tersenyum sedikit. Tuan Chen,
Fata telah membawa semua bahan obat ke sini. Jansen datang dan berkata kepada Dev. Dev mengangguk dan mengikuti Jansen ke kamar. Ini adalah ruang terpisah yang dikirim khusus oleh Dev untuk dibersihkan, siap untuk alkimia. Melihat Dev datang, Fata segera melangkah maju dan berkata, Tuan Chen, saya memiliki semua bahan obat dari Pavilion Raja Obat, dan Pavilion Raja Obat telah memberikan lebih banyak lagi. Tampaknya mereka tidak tahu bahwa Dani Jiang sudah mati. Dev melirik ramuan obat di tanah, semuanya adalah ramuan obat berkualitas tinggi dengan usia lebih dari 100 tahun, energi spiritual yang kaya dan murni. Tidak, mereka pasti sudah mengetahuinya. Dev melihat ramuan itu dan tersenyum ringan. Jika dikatakan bahwa ketika Dani Jiang terbunuh pada awalnya, Pavilion Raja Obat tidak mendapatkan informasi begitu cepat, tetapi sekarang lebih dari 10 hari telah berlalu, tidak mungkin bagi Pavilion Raja Obat untuk tidak tahu. Jika hal sebesar itu terjadi, Pavilion Raja Obat tidak akan tahu, maka mereka tidak dapat mencapai skala ini. Lalu mengapa Pavilion Raja Obat mengetahuinya dan masih berdagang dengan kita? Aku selalu mengirim seseorang untuk berpura-pura menjadi seseorang dari keluarga Jiang untuk membicarakannya. Fata berkata dengan wajah bingung. Saya tidak tahu tentang ini, mungkin mereka punya rencana lain. Dev tidak tahu obat apa yang dijual di labu Istana Raja Obat, dan kemudian Dev melanjutkan, karena bahan obat telah dikirim, kami akan menerimanya, tepat pada waktunya. Saya akan memurnikan beberapa ramuan obat untuk kalian berdua, sehingga kekuatan Anda dapat ditingkatkan. Terima kasih, Tuan Chen. Fata dan Jansen semua berkata dengan penuh semangat. Terutama Jansen, datang ke ibu kota provinsi telah banyak menyentuhnya, dan dia selalu ingin meningkatkan kekuatannya. Jika suatu hari dia bisa mencapai ranah master kekuatan batin, maka hidupnya tidak akan sia-sia. Dev meminta Jansen dan Fata untuk berjaga di luar, sementara dia duduk bersila dan memurnikan lebih dari selusin ramuan obat dari miliaran bahan obat di depannya. Dev tidak punya apa-apa lagi, tetapi semuanya didistribusikan ke Fata dan Jansen. Jansen memberi lebih banyak, lagi pula, kekuatan Jansen terlalu rendah. Mereka berdua melihat pil di tangan mereka dengan kegembiraan dan rasa terima kasih di mata mereka. Mereka tahu nilai pil ini. Mereka dibuat dari bahan obat seharga miliaran, dan Dev memberi semuanya. Jansen, kamu mengambil resep pil permajaan lalu membeli beberapa bahan obat, aku nanti akan menyempurnakan pil itu. Dev memerintahkan Jansen. Oke. Jansen mengangguk dan mengikuti Fata pergi. Dev bermaksud untuk berlatih beberapa pil permajaan, dan menunggu pesta seni bela diri untuk mempersiapkan kebutuhan tak terduga. Dia tidak punya uang sekarang. Jika dia melihat sesuatu yang dia suka di pesta seni bela diri, dia bisa menukarnya dengan pil permajaan. Di malam hari, Ellie menelepon Dev dan Yuki dan berencana mengundang mereka makan malam. Bagaimanapun, Dev berjanji untuk mengajarinya kungfu, dan Ellie juga harus mengungkapkannya. Katakan padaku, apa yang ingin kamu makan, jangan menghemat uang. Ellie bertanya pada Dev dan Yuki. Makanan apa yang ada di ibu kota provinsi, kamu tahu yang terbaik, bagaimana kami tahu? Kata Yuki. Senyum ringan. Itu bagus, aku akan mengajakmu makan teppanyaki, aku tahu ada yang enak. Ellie berkata dan membuka pintu. Tetapi ketika Ellie hendak masuk ke mobil, telepon tiba-tiba berdering. Dari keluarga yang menelepon Ellie, mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan, dan dia ingin Ellie pulang untuk makan malam. Ellie tiba-tiba tampak malu, sementara Yuki tersenyum sedikit, tidak apa-apa, kamu pulang dan makan, kita berdua bisa menemukan tempat makan. Kenapa kalian tidak pulang untuk makan bersamaku, kebetulan orang tuaku ingin melihat Dev juga. Ellie berkata. Dev tersenyum sedikit. Orang tuamu ingin bertemu Dev. Yuki terkejut. Ellie tiba-tiba merasa bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan segera tersipu dan menjelaskan, itu semua gaya kuno, berbicara tentang betapa kuatnya Dev di rumah sepanjang hari, jadi orang tua saya sangat penasaran. Ini tidak bagus? Dev sedikit malu. Ada apa dengan ini? Masuk ke mobil. Ellie mendorong Yuki dan Dev ke dalam mobil dan langsung menuju rumahnya. Orang tua Ellie juga pejabat penting di ibu kota provinsi, tetapi mereka tinggal di komunitas yang sangat biasa, rumah dengan 3 kamar tidur dan 2 aula cukup luas.
Pada saat ini, di lantai bawah, sebuah Rolls-Royce Phantom diparkir di komunitas, yang tampaknya tidak selaras dengan komunitas. Mobil mewah siapa yang diparkir di sini? Ini masih plat nomor Kyoto. Ellie bergumam. Dev dan Yuki mengikuti di belakang Ellie dengan hadiah di tangan mereka. Lagi pula, pertama kali saya pergi ke rumah Ellie, saya tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Ketika Ellie membuka pintu, dia menemukan bahwa ada 2 orang lagi di rumah, dan suasana di rumah itu sedikit menyedihkan. Dev dan Yuki mengikuti, dan segera merasa bahwa suasananya salah. Dev memandang seorang pria muda yang duduk di sofa, fluktuasi energi di tubuh pemuda itu telah mencapai kekuatan master energi internal, dan bahkan melampaui Dani Jiang itu. Dan di belakang pemuda itu, ada seorang pria paruhbaya jangkung dengan wajah agung, aura pria paruhbaya itu bahkan lebih kuat, bahkan melebihi pria muda itu. Kedua orang ini ditempatkan di ibu kota provinsi, dan mereka berdua adalah master kelas 1. Sekarang Dev akhirnya mengerti mengapa Reiwu mengirim putranya keluar. Tampaknya dunia seni bela diri ini benar-benar surga. Pria muda itu juga sepertinya merasakan napas Dev, mengangkat matanya untuk melihat Dev, tetapi dengan cepat menarik pandangannya. Ayah, ibu, apa yang dia lakukan di sini? Ellie menatap pemuda yang duduk di sofa dan bertanya kepada orang tuanya dengan marah. Ellie, tentu saja aku di sini untuk melihatmu. Meskipun kita berdua telah memutuskan pernikahan kita, kita masih bisa bersama sekarang karena kamu belum menikah dan aku belum menikah. Pria muda itu bangkit, menatap Ellie sambil tersenyum dan berkata, Fredkin, kamu sudah mati. Bahkan jika aku hidup selamanya, aku tidak akan menikahimu. Bukankah aku yang sudah cukup kamu hina? Mengapa kamu tidak pergi ke Nona Bai? Apakah kamu dicampakkan? Ellie memandang Fredkin dengan jijik. Fredkin tidak marah, dan tersenyum ringan. Setelah sekian lama, sebenarnya, aku masih menyukaimu. Aku sudah lama mencampakkan Margaret Bai. Kali ini aku melakukan perjalanan khusus untuk menemukanmu. Seperti yang dikatakan Fredkin, dia benar-benar meraih Ellie di tubuhnya. Ellie ingin menghindar, tetapi menemukan bahwa Fredkin sangat cepat sehingga Ellie tidak bisa menghindar sama sekali. Tangan Ellie dicengkeram oleh Fredkin. Seluruh wajahnya menjadi sangat jelek, dan dia berjuang mati-matian. Fredkin, kamu bajingan, lepaskan tanganmu. Melihat ini, orang tua Ellie hendak berbicara, tetapi pria paruhbaya di belakang Fredkin melirik mereka. Pandangan ini dipenuhi dengan paksaan tanpa akhir, yang secara langsung membuat orang tua Ellie mundur beberapa langkah, dan ekspresi mereka berubah jelek. Siapa kamu? Lepaskan Ellie, apakah kamu seorang hooligan? Melihat ini, Yuki berteriak pada Fredkin dengan marah. Melihat ini, pria paruhbaya itu tiba-tiba meledak dengan energi, dan aura mengerikan menekan Yuki. Dev mendengus dingin dan menarik Yuki tepat di belakangnya, kekuatan spiritual tubuhnya meledak dalam sekejap, langsung bertemu dengan energi pria paruhbaya itu. Kekuatan yang luar biasa tertindas, menyebabkan pria paruhbaya itu mundur beberapa langkah, dan baru kemudian dia menstabilkan sosoknya. Kemudian Dev melangkah maju, meraih pergelangan tangan Fredkin, dan tiba-tiba mematahkan tangan Fredkin. Kepada anak perempuan, lebih baik menunjukkan rasa hormat. Suara Dev sangat dingin, dan matanya tertuju pada Fredkin. Ketika pria paruhbaya melihat ini, matanya meledak dengan niat membunuh. Ibu kota provinsi Jiangdei masih memiliki bakat muda, itu benar-benar berwawasan luas. Mengatakan itu, pria paruhbaya itu mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan hendak menghancurkan Dev dengan pukulan. Berhenti. Kata Fredkin, pria paruhbaya itu hanya bisa mengepalkan tinjunya. Fredkin, di sisi lain, menatap Dev dengan permusuhan di matanya dan berkata, Kamu siapanya Ellie? Teman. Dev melepaskan Fredkin dan berkata dengan ringan. Fredkin melirik Dev, menyingkirkan permusuhannya dan berkata, Aku di sini untuk berbisnis, bukan untuk bertarung. Aku akan bertarung dengan baik denganmu jika aku punya kesempatan. Setelah Fredkin selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat ayah Ellie dan berkata, Paman, apa yang saya katakan barusan, saya harap Anda akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Selama Anda membantu saya menemukan seseorang, saya berjanji untuk menggunakannya. Semua koneksi keluarga Qin untuk menjatuhkanmu. Pindah ke Kyoto untuk bekerja. Aku akan mempertimbangkannya, kata ayah Ellie.
Fredkin mengangguk puas dan pergi dengan pria parubaya itu. Ayah, siapa yang diminta Fredkin untuk kamu temukan? Bukankah cukup bagi keluarga kita untuk dipermalukan? Apakah kamu masih ingin membantunya? Fredkin berjalan kembali, dan Ellie bertanya kepada ayahnya dengan keras. Ayah Ellie mengambil foto gadis itu, dia meminta saya untuk menemukan gadis ini, mengatakan bahwa dia mungkin telah datang ke ibu kota provinsi, dan ingin saya memobilisasi hubungan ibu kota provinsi untuk menemukannya, tetapi tidak ada masalah besar. Kamu harus menolaknya di tempat, apalagi yang kamu pikirkan. Saya pikir kamu hanya ingin pergi ke Kyoto untuk menjadi pejabat. Ellie meraung marah, lalu berbalik dan berlari keluar rumah. Dev dan Yuki tampak malu, mereka hanya bisa meletakkan barang-barang dan buru-buru diusir. Di dalam mobil, Ellie menangis dengan ekspresi sedih. Yuki menghibur dengan lembut, Ellie, siapa pria itu? Mengapa dia memutuskan pernikahan denganmu? Ellie menyeka air matanya, dan kemudian perlahan mulai berbicara. Ternyata ketika Elias Gu masih pejabat tinggi di ibu kota provinsi, dia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Qin di Kyoto. Saat itu, keluarga Qin masih keluarga kecil. Kemudian, di bawah jaringan Elias Gu, keluarga Qin tumbuh sedikit demi sedikit. Setelah Ellie lulus dari universitas, dengan bantuan Elias Gu, dia bertunangan dengan Fred Qin dari keluarga Qin. Pada saat itu, Ellie melihat bahwa Fredkin sangat tampan dan kuat, jadi dia sangat menyukainya. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Setelah Elias Gu pensiun, Fredkin memutuskan rencana pernikahan dengan Ellie, dan melamar Margaret Bai dari keluarga Bai di Beijing di depan umum. Dan, sejak saat itu hubungan antara kedua keluarga yang telah terjalin telah rusak. Fredkin ini lebih rendah dari babi. Yuki menggertakkan giginya dengan marah setelah mendengar ini. Dev mengendarai mobil di depan, dan dia hanya bisa menghela nafas sedikit. Seperti kata pepatah, orang-orang minum teh untuk menenangkan diri. Dalam keluarga Qin ini, dapat dikatakan bahwa penampilannya tajam dan jelas, tetapi dalam masyarakat saat ini, orang seperti itu tidak jarang. Setelah menemukan tempat makan, Dev kembali, Yuki dan Ellie tidur bersama untuk menghiburnya, dan Dev menggunakan waktu malam untuk memperbaiki beberapa pil kecil. Dini hari berikutnya, Xavier Wu dari keluarga Wu datang ke pintu. Tuan Chen, jika kita pergi ke pertemuan seni bela diri, kita akan pergi hari ini. Saya khawatir kita akan terlambat, dan kita bahkan tidak akan punya tempat tinggal. Xavier Wu dengan hormat mengikuti Dev dan berkata, "Oke, tunggu sebentar. Aku akan menjelaskannya." Dev mengangguk, menjelaskan bahwa Yansen dan Fata optimis tentang Yuki, dan kemudian bergegas ke kota Tianfeng bersama Xavier Wu. Kota Tianfeng dulunya adalah kota yang tandus, tetapi karena pembangunan rumah Raja Obat dan pertemuan seni bela diri tahunan, kota Tianfeng menjadi makmur. Pusat kesehatan, hotel, dan lalu lintas yang dapat dilihat di mana-mana sangat panas, dan mereka jauh lebih makmur daripada beberapa kota kecil tingkat ketiga dan keempat. Tuan Chen, saya sudah memesan hotel sebelumnya, tetapi skala hotel di sini tidak sebanding dengan ibu kota provinsi. Tuan Chen, tolong tidak keberatan. Xavier Wu membawa Dev ke sebuah hotel kecil dan berhenti. Tidak masalah. Dev tidak memiliki persyaratan tempat tinggal. Dev memasuki hotel bersama Xavier Wu, dan melirik dengan santai, dan menemukan bahwa ada beberapa master energi internal di lobi hotel, termasuk beberapa master energi internal. Ketika Xavier Wu melewati aula, banyak orang menyambutnya, yang menunjukkan bahwa ada banyak kenalan di Xavier Wu. Naik ke lantai 3, Xavier Wu membawa Dev ke kamar yang paling dekat dengan koridor dan berkata, Tuan Chen, ini kamar terbaik di hotel, Anda mohon tidak keberatan. Dev masuk ke kamar, seluruh ruangan tidak besar, hanya belasan meter persegi, tempat tidur dan kamar mandi, meskipun areanya tidak besar dan agak kasar, tetapi sanitasinya sangat bersih dan lingkungannya tidak buruk. Anda dapat melihat jendela ketika Anda membuka jendela ke satu-satunya jalan di kota Tianfeng. Saudara muda Xavier Wu, apakah kamarnya sudah siap? Pada saat ini, beberapa orang berjalan menuju Dev dan Xavier Wu. Yang pertama adalah seorang lelaki tua yang tampak berusia 70 atau 80 tahun, seluruh tubuhnya kurus dan urat-urat biru muncul di tubuh. Di belakang lelaki tua itu ada dua pemuda,
Salah satunya tinggi dan penuh kejantanan, sementara yang lain jauh lebih kurus, tetapi matanya menawan, dan auranya selalu ada di sekelilingnya setiap waktu, penuh kesombongan. Itu adalah pemuda jangkung yang mengikuti Xavier Wu, yang menatap Xavier Wu sambil tersenyum. Bersambung ke episode 44. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.